Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Darus Surur wal Bahjah di bawah pimpinan Ustazah Anisah Fatimah Al-Haddad dan juga Syarifah Fadilah Syahab, yang acaranya kali ini diketuai Syarifah Sirin At-Tayyib Al-Hasani dan juga Wakil Ketua Nur Laila serta Syarifah Lila Alatas dan Syarifah Dida Alatas serta semua pihak yang telah terlibat. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicintai Allah SWT dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, Al-Mukarramah Ustadzah Hasanah, Al-Munawwar Ustadzah Maimun Al-Haddad, Ummi Nung Ustadzah Suud, Al-Kaf Ustazah Suud Aidit Ustazah, banyak menghiasi majelis. Ustazah Khadijah Al-Attas, Ustazah Afaf Al-Haddar, Ustazah Zainah Asgaf, serta para ustazah-ustazah yang lain dan juga semua yang hadir di majelis ini, terutamanya para syarifah, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Juga tentu saja buat semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dicintai Allah, disayangi Allah, disyafaati Rasulullah, mendapatkan keberkahan dari wanita mulia yang kita peringati miladnya pada hari ini, Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, permata hatinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya sekalian, teman-teman semuanya, nggak cukup waktu untuk membahas kisah hidup Sayyidah Fatimah. Dan saya rasa juga banyak di antara kita yang sudah seringkali mendengarnya. Saya hanya tertarik untuk menyampaikan sedikit hal mengenai Sayyidah Fatimah yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, yang tadi disampaikan di dalam Iqdul Lul, ya kan, sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala wa anha wardaha mengatakan tentang kemampuannya untuk menjaga lisannya Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan asdaq min Fatimah ghaira abiha. Halaman 46. Nggak tahu sih tapi kitabnya sama apa enggak nih. Katanya Sayyidah Aisyah di pasal ke-13 fi khitam siratihal atirah, dalam penutupan sejarah beliau ya yang semerbak mewangi, itu beliau disampaikan pelajaran pertama, wa awwal hadhihi durusil mustauhah
min sirat Fatimah bintu Rasulillah at-ta'assi bisifatiha an-nabila wa akhlaqihal jamilah wa min abraz dalik salamatul janan wa hifdzul lisan. Nomor satu paling utama dari akhlaknya Sayyidah Fatimah adalah bersih hati, jujur lisan. Kamu kalau bisa ikut hal tersebut, maka kamu akan menjadi perempuan yang selamat dunia, selamat akhirat. Hatinya bersih, lisannya jujur. Jangan kepikiran buat bohong. Mesti pinter-pinter jagain lisan, Bu. Mesti pinter-pinter jagain mulutmu itu, Dek. Ma ra'aitu ahadan, katanya Sayyidah Aisyah, saya nggak pernah lihat orang asdaq min Fatimah ghaira abiha. Saya nggak pernah lihat orang ucapannya lebih jujur daripada Sayyidah Fatimah ghaira abiha, selain ayahandanya. Kalau ayahandanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejujurannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad enggak pernah bohong dengan apapun yang disampaikannya. Sebab a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengucapkan satu ucapan dari hawa nafsunya. Tidak pernah beliau mengucapkan satu ucapan berasal dari hawa nafsunya, melainkan semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Bu, dan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang ucapannya lebih benar dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Kita sampaikan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah maha benar. Wahyunya Allah maha benar. Nabi Muhammad ucapannya adalah wahyu, yang artinya ucapannya Nabi Muhammad adalah benar. Semua ucapan Nabi Muhammad benar. Nabi nggak pernah ngomong sesuatu yang bohong. Nabi Muhammad nggak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Dan Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, meriwayatkan nggak pernah lihat orang lebih pinter jagain lisan sesudah Nabi Muhammad daripada putri beliau Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ucapannya benar, nggak pernah bohong, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah ghibah, nggak pernah namimah, mampu menjaga lisan. Lisannya selalu benar dalam berbicara. Ibu-ibu saudariku sekalian, mesti kita pelajarin nih cara hidup yang kayak begini. Jangan bohong, jangan nyakitin orang. Jangan bohong, jangan nyakitin orang. Kalau bisa tambahin satu lagi, berbicara hanya yang diperlukan. Berbicara yang ada manfaatnya. 3 hal itu aja kita usahakan dalam kehidupan kita. Jangan bohong, jangan nyakitin orang, dan berbicara yang ada manfaatnya. Bu, saya punya umi, ibu saya waktu meninggal dunia. Dan ibu saya itu waktu meninggal dunia sudah menikah sama abah saya itu hampir 50-an tahun. Ketika umi meninggal, ada banyak sekali orang-orang berdatangan dari kerabat atau sahabat umi saya. Ada salah satu perempuan pernah jadi ART di rumah umi saya, di rumah saya waktu saya kecil. Biar gini-gini saya pernah kecil loh, Bu. Waktu
waktu saya kecil, itu dia jadi ART di rumah kami. Tinggal bersama dengan kami kayak mungkin 10 tahunan. Lama. Datang waktu umi saya meninggal. Dia bilang, saya tinggal barengan umi kalian. Saya saksi hidup umi kalian. Sampai dengan saya berhenti, sampai dengan saya memutuskan berhenti, emang udah waktunya berhenti gitu, dari rumah kalian, tidak pernah ada satupun ucapan umi kalian menyakiti hati saya. Ibu-ibu sekalian, abah saya ditinggal umi saya kayak kehilangan separuh nyawanya. Abah saya, dia bilang, umi kalian ini, abah tinggal bersama dengannya hampir 50-an tahun hidup abah, kata abah, tidak pernah sekalipun umi menyampaikan sesuatu hal yang menyakiti hati abah. Masya Allah. Saudaraku sekalian, kita dinilai dari ucapan-ucapan kita. Sepinter apapun kamu, secantik apapun kamu, sekaya apapun dirimu, kalau ngomongnya nyakitin hati orang, tentu saja kamu menjadi seseorang yang gagal dalam hidupmu. Kalau ucapanmu nyakitin si ini, si itu, ngatain si ini, si itu. Kalau suamimu selalu sakit hati dengan ucapanmu. Kalau anak-anakmu selalu sakit hati dengan ucapan-ucapanmu. Allah, ustazah, anak saya ini. Anak saya kan anak saya, ustazah nggak usah ikut campur. Anak saya kalau nggak saya kerasin, ustazah, dia nggak bakalan ngerti. Kalau saya ngomongnya lemah lembut nih, dia nggak bakalan paham, ustazah. Jadi harus dulu saya panggil dengan nama binatang, baru dia ngerti, ustazah. Enggak gitu, Bu, enggak gitu. Walaupun dia adalah anakmu, ingat, anakmu memang lahir dari rahimmu, tapi dia bukan milikmu. Kamu enggak ikut-ikutan menciptakan dia. Kamu enggak ikut-ikutan mengalirkan darah dalam tubuhnya. Kamu gak ikut-ikutan menentukan garis nasibnya. Kamu hanya dititipi, kamu hanya diamanati, bukan memiliki. Kamu tidak pernah punya hak untuk menyakiti hatinya. Siapa bilang kalau dia anakmu terus kamu berhak menyakiti hatinya? Siapa bilang kalau itu adalah seorang laki-laki yang kamu nikah dengannya, kamu ngerasa berhak menyakiti hatinya? Enggak gitu, Bu. Suamimu jangan disakiti hatinya. Anakmu jangan disakiti hatinya. Orang tuamu jangan kamu sakiti hatinya dengan ucapan-ucapanmu tersebut. Umi nih ngerepotin aja. Ya Allah, Bu. Di saat kamu kecil dulu ngerepotin orang lah. Belajar buat bisa jagain lisan. Kayak Sayyidah Fatimah jagain lisan. Insya Allah. Pernah Sayyidah Fatimah tidak pernah melukai perasaan siapapun dalam hidupnya. Beliau selalu mampu untuk menjaga lisannya. Kita belajar untuk bisa melakukan itu, insya. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, gak usah lama-lama. Caranya kan udah lama. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kedua,
dari poin penting mengenai kehidupannya Sayyidah Fatimah Zahra. Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah itu bu perempuan yang sabar menjalani susahnya kehidupan. Kita kalau mikirin saya kalau mikirin pantas-pantasnya putri Nabi Muhammad, pantas-pantasnya putri Nabi Muhammad, manusia paling agung di alam semesta yang namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang pegang kunci surga. Ayahnya bu pegang kunci surga. Pantas-pantasnya nih Sayyidah Fatimah ini, pantas-pantasnya kayak hidup enak, seneng, kayak putri-putri raja-raja hidup di negeri dongeng gitu. Dandan pagi-pagi, habisnya mandi, dimandiin medayang-dayang. Ya, habis itu dipakein pakaian-pakaian bagus, kemudian rambutnya disisirin, kemudian dipakein ikat rambut. Ngebayangin putri Nabi, pantasnya kan begitu. Ngebayangin putri dari manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya hidup berada dalam kemewahan, pantasnya hidup berada dalam kesenangan, pantasnya hidup berada dalam kemudahan. Tapi fakta menunjukkan bahwasanya manusia yang nyaris paling susah hidupnya adalah Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Nisa Ahlil Jannah, pemimpin wanita surga. Hidupnya bu di dunianya susah bener, susah bener. Nih ya, yang ngeluh hidupnya susah karena kemiskinan, kamu nggak ada apa-apanya sama Sayyidah Fatimah Zahra. Yang kamu ngerasa kok hidup susah amat gini ya, kayak pekerjaan rumah tangga nggak ada ujungnya gitu. Bu, kamu nggak ada papanya sama Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau kamu mengeluh ujian-ujian dalam kehidupan, kok kayak bertubi-tubi banget ya dalam hidup saya. Bu, kamu nggak ada papanya sama Sayyidah Fatimah Zahra yang dibesarkan dengan penderitaan demi penderitaan, dibesarkan dengan kesusahan demi kesusahan. Dari kecilnya, satu hari ketika ia berada dalam rumahnya, seorang perempuan budak mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah membukakannya, kemudian berkata, "Ya Fatimah, lau ra'aiti madza fa'alu ala abik." Wahai Fatimah, lihatlah yang sudah mereka kerjakan terhadap ayahmu itu. Sayyidah Fatimah kecil tergopoh-gopoh keluar dari rumahnya, dan di sanalah dia lihat di depan Ka'bah ayahnya sedang sujud dengan kotoran unta yang terdiri dari unta bu habis disembelih, bangkainya, dari isi perutnya, usus-ususnya, daging-daging busuknya, mohon maaf kotoran-kotorannya dibiarkan berhari-hari sampai baunya pengar busuk luar biasa. Seseorang dari kafir Quraisy meletakkan barang tersebut, menjatuhkannya ke punggung Nabi Muhammad di saat beliau sedang sujud depan Ka'bah. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka tertawa-tawa melihat pemandangan tersebut sampai memegang-megang perut-perut mereka karena kegelian dengan pemandangan itu. Ibu,
pembulian yang semacam ini, kezaliman yang semacam ini, kekejian yang semacam ini dilihat, dirasakan, didengar oleh Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari manusia terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Sayyidah Fatimah mulai membersihkan kotoran tersebut dari punggung ayahandanya dengan tangan kirinya, dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Ayahnya kemudian duduk merasakan tangan putrinya mulai membersihkan punggungnya. Beliau pun salam dari sholat. Dipandanginya putrinya yang masih terus dengan tangan kanannya membersihkan kotoran dari bagian depan ayahnya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Nabi Muhammad kemudian berkata, "Jangan sedih wahai putriku, suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia." Bu, kalau saya ada waktu itu, saya pengen tambahin, nyampe ke Cijantung, nyampe ke Tebet, ya Bu ya, nyampe ke pelosok-pelosok Indonesia, nyampe ke kampung-kampung di mana-mana di negeri kita. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah dibesarkan dengan penderitaan, dikuatkan dengan hal-hal yang tidak selalu menyenangkan. Memang betul Bu kabarnya, pelayar yang tangguh selalu saja karena sudah mengalami berbagai macam badai di lautan. Laut-laut yang berombak dan berbadai akan melahirkan pelayar-pelayar yang paling tangguh. Demikian pula dengan kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu perhatikan, nih zaman sekarang ini, Gen Z, malah yang bawahan lagi, Gen Alpha. Ibu-ibu sekalian, kita dulu Bu kalau pengen makan pakai masak. Betul? Orang lebih punya ketahanan, kemampuan menunggu. Sekarang ini generasi-generasi yang bawah ini Bu kalau pengen makan mereka tinggal GoFood. Betul? Mau ngopi tinggal ngafe, tinggal pergi ke kafe. Mau ini mau itu, bahkan mau belanja ibu-ibu sekalian nggak pakai dandan, nggak pakai mandi dulu, nggak pakai rencanaan sama temen. Ibu sekarang kalau mau belanja nih, ibu-ibu nih saya liatin di pengajian bisa belanja, buka Shopee, kan kerudungannya ustazah itu cakep tuh, beli di mana ya? Bisa gitu. Selesai ngaji, check out 5 keranjang. Ada yang pernah begitu? Mana? Ada yang ngacung loh, subhanallah. Masya Allah. Bu, karena hidup menjadi semakin mudah, saya nggak mau nyalahin zaman, enggak, memang zamannya udah kayak gini. Cuman karena hidup sudah semakin mudah, sehingga ada banyak di antara generasi-generasi yang ada di bawah-bawah kita ini menjadi kurang memiliki kemampuan untuk menunggu. Bu, segala sesuatu ini nggak ada yang instan, ada prosesnya. Belajar, ada proses membina rumah tangga. Ibu, ada proses mendidik anak,
Semuanya perlu proses. Kalau kamu nggak kuat-kuat nungguin proses, akhirnya yang ada berantakan semuanya. Lagi belum nikah, kepengen nikah. Abis nikah, kepengen nggak lagi nikah. Sampai pernah ada, nih ustazah, anak saya mau cerai aja katanya. Saya tanyain kenapa gitu, suami saya nggak romantis lah. Dia mau nyari cowok romantis. Bu, betapa perlunya kita terhadap proses pendewasaan berupa penderitaan dalam kehidupan. Ibu-ibu sekalian, bahkan sesudah masanya Madinah, sudah orang-orang menghormati Nabi Muhammad dengan sehormat-hormatnya. Bahkan para sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad kalau meludah, ludahnya nggak sampai tanah. Orang rebutan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta sejarah bagaimana para sahabat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tawaddu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berwudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wa tazahaman nas biwadu'i, melainkan semua sahabat-sahabat berebut dengan air bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta sejarah. Bahkan Nabi Muhammad cukuran rambut, ibu-ibu semuanya pada rebutan. Rebutan apa? Rebutan helai-helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dalam keadaan dimuliakan semacam ini, tengok bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tengok bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah, Bu, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab alaihi ridwanullah. Sayyidina Umar berkata, perut saya lapar banget, siang-siang hari benar-benar kelaparan. Saya pun keluar dari rumah, kemudian saya berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ma akhrajaka minal bait ya ibn al-Khattab, apa yang membuatmu keluar dari rumah wahai putranya Pak Khattab? Umar bin Khattab maksudnya. Sayyidina Umar menjawab, ya Siddiq, ma kharajtu minal bait illa al-ju', ma akhrajani minal bait illa al-ju'. Saya keluar dari rumah karena lapar, udah nggak tahan saya laparnya. Keluar aja gitu, cari-cari siapa tahu ada yang mau ngasih makan. Katanya Sayyidina Umar, sama saya juga keluar dari rumah karena lapar. Kemudian kedua orang ini berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Nabi bertanya, ma akhrajakuma minal bait, apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah? Ya Rasulullah, ma akhrajana minal bait illal ju', kami keluar dari rumah nih karena rasa lapar yang sudah tak tertahankan. Nabi Muhammad kemudian menjawab, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, ma akhrajani minal bait illa bimithli ma akhrajakuma. Tidak ada hal yang membuat aku keluar dari rumah melainkan karena apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah juga. Saya keluar dari rumah karena sebab yang sama dengan kalian berdua, lapar juga. Yuk kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka bertiga nih datang ke rumahnya Sayyidina Abu Ayyub, disambut luar biasa sama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ahlan wa sahlan bin Nabi wa sahibai. Selamat datang Nabi Muhammad dan kedua sahabatnya. Bu, dijamu. Langsung Sayyidina Abu Ayyub menyembelih kambing. Ibu-ibu sekalian, dibakarkan kambing muda, enak banget. Sampai kemudian udah mulai ada yang matang, dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak memakannya.
Nabi menyisihkan sebagian daging-daging tersebut. Dipilih Nabi Muhammad sebagian daging itu ditaruhin di satu tempat menabi. Kemudian Nabi Muhammad bilang sama Abu Ayyub, "Ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ila binti Fatimah." Abu Ayyub, bolehkah kamu kirimkan ini kepada putriku Sayyidah Fatimah? Sayyidina Abu Ayyub bilang, "Ala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, aku akan kerjakan apapun yang kau minta." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam." Dan itu akan jadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tidak masuk makanan apapun ke dalam perut putriku Fatimah. Bu, 3 hari 3 malam. Gak masuk makanan apa-apa ke dalam perut putriku Fatimah, kata baginda kita Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, kita membayangkan putri seorang Nabi yang namanya ada di tiang arsy, yang ayahnya pegang kunci surga. Pantasnya Bu, kalau dia masih kecil dikejar-kejar sama pembantunya buat disuapin. Kalau dia dewasa, pantasnya di rumahnya ada koki buat masakin. Tapi yang terjadi adalah fa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tak masuk makanan apa-apa ke dalam perut putriku Fatimah. Maka kamu, ketika ada derita dalam hidupmu, ketika ada hal-hal yang menuntut kesabaranmu, Bu, Kak, Dek, Nak, yang sabar. Yang sabar. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Ada masa panjang sesudah kematian kita. Kita belajar buat paham makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh negeri akhirat jauh lebih penting bagimu daripada dunia. Akhirat lebih penting bagi kita. Bukan, saya nggak lagi mau bilang sama kamu hiduplah dalam keadaan miskin. Enggak. Saya nggak akan ngomong kayak gitu. Saya nggak mau bilang sama kamu apapun yang kamu punya sedekahin. Enggak. Enggak Bu. Kita nggak bakalan kuat juga hati kita buat begitu. Tapi saya mau bilang, kesusahan apapun yang datang dalam hidupmu, yang sabar. Yang sabar. Ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya HP kayak yang dipunyai ipar kita tuh nggak apa-apa. Kalau kita tuh nggak punya baju kayak yang dipunyai sama saudara kita, nggak apa-apa. Kalau kita tuh Bu lagi pengen ganti horden, tapi duitnya nggak cukup, nggak apa-apa. Pakai yang lama aja dulu, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu nih pengen ganti panci, tapi duitnya belum ada Bu, nggak apa-apa. Sesekali nggak punya duit buat beli pulsa, sesekali token di rumah bunyi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ustadzah ngomong gitu karena ustadzah nggak pernah ngerasain. Nggak gitu Bu. Hidup ini nggak pernah ideal buat siapapun. Ibu, semua orang diuji. Semua orang ada ujiannya masing-masing. Ketika datang ujian dalam hidupmu, Bu, yang sabar. Jelas? Yang sabar. Kalau lagi dikasih sakit, yang ada
Ada masanya sulit, ada masanya sehat, ada masanya sakit, ada masanya dipuja, ada masanya juga kita dicaci. Biasa aja kayak gitu. Masa ngarepin semua orang? Gak mungkin. Masa ngarepin kita hidup sehat terus-terusan? Gak mungkin, Bu. Kita bukan Fir'aun. Orang yang hidupnya gak pernah sakit tuh satu orang doang yang saya baca. Namanya Om Fir'aun. Gak pernah sakit tuh, butuh flu gak pernah, gatel-gatel gak pernah, kurapan gak pernah. Fir'aun. Tapi kan kita kan, alhamdulillah kita bukan Fir'aun. Ada masanya kita sakit, gak apa-apa, gak apa-apa. Dunia bukan untuk dunia, gak apa-apa, gak apa-apa. Bahkan wanita paling mulia sepanjang sejarah umat manusia bernama Fatimah Zahra, ibu-ibu harus seringkali menahan rasa lapar yang tak tertahankan. Sampai pada akhirnya ibu-ibu sekalian, seperti mana yang pernah Nabi Muhammad SAW ceritakan dalam salah satu hadisnya. Beliau masuk ke rumah putrinya Fatimah, mendapati Sayyidah Fatimah tergeletak di atas tanah, tergeletak di lantai dalam keadaan wajahnya pucat. Nabi Muhammad panik, Nabi Muhammad khawatir, Nabi Muhammad melihatnya kemudian bersegera menghampirinya. Apakah kamu sakit wahai Fatimah? Sayyidah Fatimah menjawab, la ya abata, enggak ayah, saya enggak sakit. Sambil berusaha untuk berdiri, Bu, sambil berusaha untuk duduk dan berdiri gitu, dia bilang, enggak ayah, saya enggak sakit, saya hanya sedang sangat lapar. Ya Allah, Engkaulah pemilik hamba-hambamu, Engkaulah yang mengijabah doa hamba-hambamu. Allahumma la taju' Fatimah bintu Muhammad ba'da hadzal yawm. Allahumma la taju' Fatimah bintu Muhammad ba'da hadzal yawm. Ya Allah, saya minta jangan pernah kasih lapar Fatimah putri Muhammad sesudah hari ini. Nabi sampai doain, udah deh ya Allah, gak usah kasih lapar lagi deh putri saya nih Fatimah. Sayyidah Fatimah meriwayatkan, sejak mendapatkan doanya Nabi Muhammad itu, saya tidak pernah lagi merasakan kelaparan yang amat sangat. Bahkan ketika berhari-hari tidak masuk makanan apapun ke dalam perut saya. Ibu-ibu sekalian, hidup jalaninnya kita mesti punya senjatanya, namanya sabar. Sabar. Ya Bu ya, sabar. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar kayak siber tuh jadam, rasanya pahit banget, tapi sesudahnya hasilnya adalah rasa manis. Kapan tuh setelah manisnya? Ya sabar aja. Sekurangnya semoga saat ajal datang menjemput kita. Sekurangnya insya Allah saat kita berada dalam alam kubur kita. Yang sabar jalanin hidup, sabar dalam jalan taat pada Allah SWT, sabar ninggalin maksiat, sabar ninggalin maksiat, ya Bu ya, dan sabar terhadap menjalani ujian seperti apapun saja besarnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kedua hal ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, sabar. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sebagaimana Allah telah menganugerahkan hal itu kepada manusia paling mulia, baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jatah kita dari Sayyidah Fatimah bukan hanya sekedar
mengucapkannya, menceritakannya, mendengarkannya, membaca sejarahnya, melainkan jatah kita dari Sayyidah Fatimah adalah mengikuti jejak langkahnya untuk kemudian menjadikan kita wanita yang kelak di hari akhirat ada di belakang beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jangan dulu